Pakai Brio udah bertahun-tahun, pengen update tapi pengennya Honda lagi, dan pengennya yang rasanya kayak Brio. Solusinya cuma ini. Yes, ini dia Honda WRV. Bersama gue Reza Rever, gue kasih tahu kenapa kalian harus pilih Honda WRV kalau kalian upgrade dari Honda Brio. Karena ini adalah Honda dengan ADAS yang paling terjangkau di Indonesia, dan rasa nyetirnya walaupun bentuknya SUV karena basisnya dari Brio, nyetirnya mirip banget sama Honda Brio. Yes, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review Honda WRV RS. Yes, ini dia Honda WRV. Honda WRV sendiri memang diluncurkan sebenarnya udah lama ya. Tapi pertama kali diluncurkan memang menjadi penantang serius di kelas small SUV. Yang mana lawan di situ kelasnya ada Race, Rocky, dan kawan-kawan. WRV sendiri dia berbasis dari Honda Brio memang ya untuk market emerging market. Tapi kalau di Jepangnya sendiri WRV itu malah justru ngambil dari Honda yang ada di India. Yes, ini ada dua tampangnya beda ya. Dari WRV yang versi Jepang itu sedikit lebih besar, dan Indonesia itu bentuknya dari Honda Brio. Udah pakai tampang baru ya, apalagi yang RS keren banget, grill-grillnya segala macam. Tapi memang kami nggak mau jelasin terlalu detail, kami udah pernah bahas di channel yang lama waktu itu. Nah, di sini kita akan jelasin kenapa mobil ini bisa menjadi pilihan kalian kalau misalnya kalian dulunya pakai Brio banget nih, udah suka banget. Karena kami rata-rata kalau ngobrol sama orang-orang pakai Brio tuh emang suka aja sama Brio. Desainnya pas, terus juga dimensinya pas, nggak terlalu gede, dan enak dibawa gitu, masih compare to Agya gitu ya, compare to Espresso gitu ya, mendingan Brio mana-mana lah ya kalau dibandingkan dengan rival-rival tersebut. Espresso mungkin punya pasar sendiri karena orang yang suka modif, suka yang lucu-lucu gitu ya. Kalau dibanding Agya sih, memang Agya aja bahkan sekarang penjualannya udah drop banget gitu, malah mendingan jualan Espresso dibanding Agya kan gitu. Ya, WRV Brio sendiri memang udah punya pasarnya, menjadi mobil andalannya Honda lah ya. Nomor satunya Honda tuh selalu Brio gitu. Makanya dari itu mungkin Honda menaruh WRV untuk orang yang pengen naik kelas lah ya, dari Brio ke WRV. Nah, dimensi wise dia nggak beda jauh, cuma memang dibuat karena SUV dia bisa lebih besar bodinya, jadinya punya kepraktisan yang lebih bagus. Kayak legroom gue di dalam, terus juga kapasitas bagasinya baris tegak aja nih mobil. Dia bisa nampung satu stick golf, jarang banget di kelas itu yang bisa. Waktu kami nyoba race nggak bisa, nyoba Fronx nggak bisa, kami nyoba Rocky ya nggak bisa gitu ya, satu platform gitu. Dan WRV masih bisa, which is lebih praktikal bahkan dibanding kakaknya si Honda HR-V gitu. Lebih praktikal bahkan ya, dilipat rata dan segala macem. Kapasitas bagasi sih top banget. Jadi kalau misalnya kalian dulu Brio ngerasa bagasi masih kurang, ini si WRV bisa jadi solusi. Terus juga fitur di interiornya juga lumayan oke, udah Apple CarPlay, Android Auto, terus juga speedometernya juga udah Honda baru gitu ya, ada aksen merah-merahnya di kursinya, di dashboardnya, jadi berasa sporty banget gitu. Mesinnya sendiri, dia udah pakai mesin 1500 cc, terbesar juga di kelasnya, di 121 PS dan torsi 145 Nm. Untuk varian RS, transmisinya CVT. Nah, dari yang bilang rasa berkendaranya ini mirip sama Brio gitu ya. Brio sendiri aja paling mentok mesinnya 1200. Nah, ini 1500. Jadi rasa berkendara mirip Brio tapi tenaganya lebih powerful. So, semenarik apa? Langsung aja kita coba. Let's go. Ya, merasakan rasa berkendara dari Honda WRV RS varian tertinggi dan merupakan Honda dengan ADAS paling terjangkau. Ya, ini kami mau menceritakan sedikit bahwa mobil ini beberapa hal mirip sekali dengan Honda Brio, seperti posisi duduknya, terus juga kayak visibilitas kanan kirinya, itu pilar-pilar A-nya itu mirip banget sama Honda Brio. Kami baru saja mereview Honda Brio juga sebelumnya ya, ada review di sini. Memang posisi duduknya persis banget. Kita gak terlalu berasa raised up gitu ya, biasa aja, malah lebih kerasa agak ke bawah. Walaupun udah kita bikin paling ke bawah, posisi dashboardnya tuh masih lebih tinggi dibandingkan dengan Brio gitu ya, walaupun ya. Tapi kayak feels kanan kirinya, feels kita slanted ke bawahnya, itu masih feels Brio banget gitu ya. Tapi
posisi duduknya dan joknya itu lebih mirip sama BRV, karena memang bentuk joknya yang seperti kami tadi sebutkan, bentuk joknya itu BRV banget gitu. Dia layout support kanan kirinya, tipis-tipisnya, layout bentuknya tuh udah Honda BRV banget gitu ya, udah sama gitu. Jadi kalau feels nyetirnya kayak antara gabungan antara Honda BRV dan juga Brio gitu, ini in between itu. Tapi kalau ngomongin soal mesinnya dan juga performa, handling dan juga ride quality-nya, ini harus kami akuin lebih baik dibandingkan dengan BRV, lebih baik dibandingkan dengan Brio, bahkan menurut kami lebih menyenangkan dibandingkan dengan HR-V sekalipun. Wah, ini mobil grippy banget, enak banget kalau kalian mau selap-selip gitu ya. Pertama, mobil ini tenaganya cukup adequate untuk mobil yang sebenarnya cukup compact gitu ya. Size-nya nggak beda jauh sebenarnya sama Brio ya, hanya ditinggikan dikit. Panjangnya lebih panjang dikit, paling juga itu cuma kayak cladding depan, karena biar terlihat lebih SUV gitu ya. Sebenarnya platform base dia memang sharing platform dengan Brio gitu ya. Jadi banyak banget yang berasa Brio di sini. Memang untuk some case, untuk belokan yang lebih tajam dibandingkan dengan Brio, lebih tajam gitu ya, agak sedikit lebih limbung, wajar, dibikin lebih tinggi, ground clearance juga lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan Brio. Tapi in terms of handling, kayak setirnya tuh ya, feedback dari jalanan, benar-benar ini harus kami akui, mobil ini adalah ganti kelasnya yang punya handling terbaik gitu ya, luar biasa. Tapi memang ada trade off dari semua itu. Itu adalah ketika kita melewati speed bumps di sini. Tekan kamera kami. Wah, kamera kami aja goyangnya luar biasa. Ini ya, bandingnya suspensinya memang agak kurang menyenangkan ya. Bayangkan saja, platform dari mobil ini adalah Honda Brio yang ditinggikan gitu ya, dan bukan mengejar kenyamanan seperti BRV yang mungkin lebih nyaman gitu ya. Jadi ketika melewati speed bumps di depan Ice BSD, di mana memang rata-rata speed bumps yang sudah kami coba di beberapa tempat, ini yang paling tajam gitu ya. Ini lumayan keras sekali di sini. Ini bahkan beberapa kali sampai tuh kan, bagian belakang dari mobilnya agak sedikit bergeser, seperti lagi kami pernah mencoba Yaris Cross gitu ya. Itu nih bergeser gini. Nah, ya itu saking memang bandingannya lumayan keras. Tapi bukan ke arah dewasa gitu ya, bukan keras dewasa doang, memang kerasnya mantul-mantul banget gitu. Ini mengingatkan kami kepada Mobilio yang awal-awal banget, ini kerasnya seperti itu, kayak wah luar biasa. Ini kita lewati speed bumps lagi ya, luar biasa. Kurang menyenangkan, memang tidak, mobil ini seperti tidak diperuntukkan untuk mencari kenyamanan, lebih ke mencari sportiness-nya. Karena memang handlingnya, tenaganya, ngeden sih. Tapi pas kita lihat ngedennya tuh udah mau 100 gitu ya. Mobil sekecil ini. Di saat rival-rival di sini rata-rata pakai mesin turbo ya, kayak Magnite, Rocky, Race itu 1000 turbo gitu ya. Dia bertahan dengan 1500, which is bagus, enak mobilnya. Jadi nggak ada tuh namanya gejala turbo lag seperti di rival-rivalnya gitu ya. Dan dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut, dia punya steering feedback yang paling baik di antara rival-rivalnya. Sudah kami jajal semuanya. Ya mau apa Rocky Race, itu terasa sekali setirnya, setir di NGA ya. Kayak ada patah-patahnya gitu setirnya, feeling fake. Magnet better, tapi tetap tidak lebih baik daripada mobil ini. Sonet sebenarnya secara ride quality paling baik di antara rival-rival di kelas ini, apalagi begitu facelift ya, makin enak lagi. Fronx juga enak, tapi memang harus diakuin tenaga Fronx masih kalah jauh sih kalau dibandingkan dengan WRV. Tapi harus kami akui, kalau in terms of handling, kayak feel setirnya aja besar gitu ya, dibandingkan dengan beberapa mobil dengan size yang lebih besar. Setir mobil ini aja menurut kami lingkarannya lumayan besar, jadi kalau mau grip tuh dapat banget nih. Berbelok cepet gini ya, enak gitu, kita nggak kehilangan grip dari setirnya gitu. Dan tambah lagi memang handlingnya juga enak. Body roll memang ada dikit, wajar kalau dibandingkan dengan Brio gitu, tapi kalau dibandingkan dengan kelasnya, ini yang paling minim. Tidak ada body roll kalau dibanding, bisa dibilang nggak ada body roll kalau dibandingkan sama rivalnya gitu ya. Tapi so far, kalau kalian giat atau suka dengan nyetir, fun to drive, dan range kalian mau cari mobil dengan harga yang ya 300 jutaan, dapat SUV-nya, dapat sportiness yang masih dapat, WRV sih, WRV RS ini
wah top. Jujur kami suka banget, ini bikin kami kangen sama Honda ini, karakter Honda yang dulu ini. VTEC kick-in, wah kalau dikit VTEC kick-in yo gitu tuh ada gitu, kenceng mobil ini kayak, wah ini menyenangkan sekali sih mengendarai mobil ini. Kalau nggak menyenangkan tuh begitu lewat speed bump sih langsung kurang lagi gitu ya. Tapi begitu wah ini kayak ya speed bump nggak enak lagi kan langsung. Tapi funnya sih top banget, menyenangkan sekali mengendarai mobil ini gitu ya. Kalau jujur kayak kami pertama menjajal HR-V yang sekarang gitu ya, itu mobilnya kayak kurang engaging, tenaganya juga nggak ada, itu sangat tidak engaging sama sekali. Nah, untuk urusan ADAS, menurut kami ADAS mobil ini lumayan cerdas. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS yang lumayan lengkap, sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure warning, lane centering juga jatuhnya dia bisa mengkoreksi setir bahkan sampai belok yang lumayan belok pun bisa gitu ya. Dan sudah adaptive cruise control bisa mengadjust jarak dengan depannya itu juga bisa gitu ya. Bagus banget menurut kami. Jadi cukup oke. Dia bahkan bisa belok bener-bener bagus dengan kondisi gelap pun bagus walaupun tanpa radar gitu ya. Tapi memang ada sedikit kelemahan di mobil ini karena dia belum dilengkapi dengan radar. Yaitu ketika misalnya tiba-tiba di depan kami sedang set adaptive cruise control, terus tiba-tiba depan kami masuk, nah itu mulai tuh masuk tuh terasa banget mobil dengan tanpa radar. Dia mengadjust speednya, kecepatannya jadi agak lebih lambat, itu agak sedikit harsh. Kalau mobil dengan yang pakai radar biasanya memang dia kayak nggak kaget gitu, karena memang ya radarnya sudah nge-sense duluan di sebelah kanan kiri sudah ada akan mobil yang masuk atau akan memelan gitu ya. Kalau di mobil ini karena tidak ada radar, kamera yang ada di tengah sini kayak semi kaget gitu, kayak tiba-tiba wah harus harus di-adjust nih speednya, jadi agak sedikit kasar menurut kami. Tapi sisanya overall untuk di kelas ini cukup bagus. Dia juga bahkan menurut kami salah satu Honda yang terbaik untuk koreksi setirnya ya, karena cukup bagus menurut kami gitu. Nah, ngomongin soal efisiensi dari mobil ini ya so-so, bukan yang irit banget. Kalau bilang zaman sekarang soalnya sudah banyak yang bisa lebih irit lagi gitu ya. Dalam kota kami hanya bisa dapat di 13,3 km per liter. Luar kota masih bisa tembus di 21,6 km per liter. Cukup oke sih luar kotanya gitu ya. Karakter mesinnya juga memang bukan yang galak banget, dan CVT-nya juga masih mampu menahan di kecepatan 100 km per jam hanya di 2000 rpm untuk mobil kecil ini loh. Gitu, karena memang mesinnya besar sebenarnya untuk mobil kecil ini gitu. Kami sih sangat merekomendasikan mobil ini sekali ya, karena memang benar-benar enak sih, luar biasa. Oke, dari tadi kami bilang bahwa performa dari mobil ini kenceng banget. Kami bisa bilang kayak dibandingkan dengan HR-V, dibandingkan dengan Brio, bahkan ini lebih kencang ya bahkan dibandingkan kedua mobil tersebut. HR-V dengan mesin yang sama, dia bodinya lebih besar gitu ya. Dan si Brio menggunakan mesin yang lebih kecil dengan bodi kapasitas dan dimensi yang sebenarnya nggak jauh dengan mobil ini. Jadi kami bilang mobil ini kencang. Tapi seberapa kencang? Dan kita akan tes menggunakan GPS akselerasinya. Udah ke mode S di transmisi, jadi transmisi lebih agresif, dan kita matiin AC. Oke, 3, 2, 1, go. Menariknya sih. Ada sensasi perpindahan gigi. Ngeden sih. Ya, sudah 100. Oke. Ya memang kenceng banget ya. Ini mobil kalau mungkin transmisinya torque converter akan lebih kencang lagi. Karena kerasa banget tadi ketika di RPM tinggi dia kayak agak semi ketahan gitu ya, tipikal CVT. Dan ini CVT-nya yang bukan Honda tipe teratas kayak di Accord gitu ya. Jadi sensasinya masih ada berasanya. Nah, tapi figur akselerasi tembus di 10,7 detik. Wow, udah di angka 10 detik. Ini kenceng loh. Jadi kalau dibandingkan dengan saudaranya HR-V, dibandingkan dengan Brio gitu ya, HR-V-nya non turbo ya, ini jelas lebih kencang. Emang berasa sekali ketika kami mencoba berakselerasi atau misalnya cuma overtake mobil lain gitu ya, dibandingkan dengan HR-V karakternya sih jauh sih. Ini kayak lebih galak gitu ya, langsung gitu ya, walaupun memang agak sedikit terdahan dengan transmisinya.
Yes, bisa tembus di 10 detik sih. Kenceng ya. Oke, itu dia kesimpulan dari Honda WRV RS CVT ini. Yes, kami bilang bahwa ini rasanya mirip banget Brio, memang. Bahkan kalau kami bisa sarankan, kalau kalian punya budgetnya masih tipis-tipis gitu ya, daripada naik dari Brio naik yang langsung HRV, lebih kami sarankan si WRV ini. Masih tetap efisien, tenaganya juga masih ada, practicality-nya lebih baik daripada Honda HR-V. Practicality akomodasi ruang di belakang dan juga bagasinya lebih baik daripada Honda HR-V. Walaupun memang ada at some point dia bisa bandingan suspensi yang masih cukup keras, which is pasti kalian sudah terbiasa di Honda Brio kan. Memang bandingannya Brio bukan yang empuk juga di kelas itu. Jadi gimana overall points untuk si WRV ini? Kami beri 7,8 dari 10. Yeay, lumayan oke lah untuk mobil WRV ini. Tapi memang kalau di kelas ini ya masih banyak pesaingnya. Tapi kalau kalian loyalis Honda, dulunya Brio nih ya, naik kelas kan first car buyernya Honda pasti Brio dulu ya. Terus kalian ekonomi kalian membaik, naiklah ke WRV. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kami yang baru di CVT Indonesia. Di sini subscribe, dan Instagram kami sekarang sudah pindah rumah di cvt.idn dan juga di TikTok kami di cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.